Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hidayat dari kelas 11 RPL 2. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hingga saya dapat berdiri di sini dengan sehat walafiat. Pertama-tama, saya meminta izin kepada ibu atau bapak guru. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan laporan hasil PKL atau prakerin selama 2 bulan. Seharusnya 3 bulan, dikarenakan adanya pandemi virus corona, jadi diputuskan PKL menjadi 2 bulan saja. Adapun kalau ada hal yang kurang, silahkan Bapak atau Ibu guru berikan masukan kepada saya. Latar belakang prakerin. Praktek kerja industri atau prakerin merupakan sarana yang paling tepat bagi para siswa untuk mengetahui dan mempraktekkan secara langsung bagaimana proses produksi yang sedang berlangsung di sebuah industri, dan juga sebagai tahapan awal untuk beradaptasi sebelum nantinya para siswa bekerja setelah keluar dari sekolah. Dengan begitu, siswa diharapkan dapat meningkatkan kegiatan belajarnya di sekolah dengan berpijak bahwa keluar mereka nantinya bekerja di dunia usaha atau dunia industri sudah betul-betul siap dan matang, sebab para siswa lebih dahulu mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang situasi dan kondisi pada saat melaksanakan praktek kerja industri. Pengenalan tempat industri. Tempat prakerin di PT Sopindo Computech. Lokasi Jalan Pesantren nomor 139C, Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Sejarah singkatnya, PT Sopindo Computech adalah perusahaan teknologi informasi atau TI yang berdiri tahun 1989 dan sahamnya dimiliki 100% oleh anak bangsa. Perusahaan ini didedikasikan agar menjadi perusahaan TI yang mampu memberikan solusi dan layanan IT terbaik kepada customer. Fasilitas di PT Sopindo Computech. Poin pertama, komputer. Kedua, lemari berkas. Ketiga, kursi pegawai. Keempat, meja pegawai. Kelima, printer. Keenam, televisi. Ketujuh, AC. Kedelapan, dispenser. Kesembilan, jam dinding. Kesepuluh, scanner. Ke-11, wifi. Ke-12, lemari server. Divisi pekerjaan. Poin pertama, general manager yang memimpin perusahaan dan menjadi motivator bagi para karyawan. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan menganalisis semua aktivitas bisnis perusahaan, dan merencanakan, mengontrol kebijakan perusahaan agar dapat berjalan dengan maksimal. Poin kedua, sistem analisis. Poin pertama, berinteraksi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan sistem yang akan digunakan. Berinteraksi dengan desainer untuk mengemukakan antara muka yang diinginkan atas suatu perangkat lunak. Yang poin terakhir, melakukan pengujian sistem baik dengan data sampel atau data sesungguhnya untuk membantu para penguji. Yang ketiga, programmer. Menulis program menciptakan serangkaian logis instruksi komputer dapat mengikuti menerapkan pengetahuan kemampuan komputer, mata pelajaran, dan logika simbolik. Menginstruksi ke dalam bahasa pemrograman dan program pengujian dan debug untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Yang terakhir, menganalisis, mereview, dan menulis ulang program dengan menggunakan grafik dan diagram alur kerja. Yang keempat, desain grafik, yaitu membuat desain yang sempurna dengan memasukkan unsur seni, visual, dan bahasa. Menyampaikan pesan pemasaran jasa atau produk perusahaan kepada audiens dengan cara yang unik dan kreatif. Yang keempat, memposisikan diri sebagai pemberi dalam masalah komunikasi.
menciptakan karya visual dan komunikatif. Yang kelima, IT support, yaitu memastikan komputer yang dipakai user bisa berjalan sebagai semestinya, memasukkan bahwa komputer yang dipakai terhubung ke jaringan dan bisa berkomunikasi semestinya. Yang terakhir, memastikan bahwa aplikasi yang digunakan user berjalan sebagaimana mestinya. Yang poin ketiga, pembahasan kegiatan PKL siswa. Divisi pekerjaan yang siswa tekuni selama PKL, yaitu saya menekuni DevOps. DevOps adalah serangkaian praktik yang mengotomatiskan proses antara pengembangan aplikasi dan tim pengembang agar mereka dapat melakukan proses build, test, dan release dan pengaturan perangkat lunak lebih cepat dan lebih handal. DevOps yang sudah berjalan dengan baik akan menghasilkan produk yang stabil, meningkatkan nilai dari produk itu sendiri. Peralatan yang dipergunakan. Yang pertama, laptop. Yang kedua, mouse. Ketiga, charger laptop. Keempat, wifi adapter. Yang kelima, stop kontak. Keenam, smartphone dan flash disk. Standar operasional produser. Poin pertama, tidak memberi atau membayar apapun selama proses pendaftaran, pelaksanaan praktik kerja atau riset di PT Sopindo Computage. Melaksanakan praktik kerja atau riset mulai dari jam 9 sampai jam 6 sore, Senin sampai dengan Selasa. Pukul 8 sampai dengan jam 6, Rabu sampai dengan Kamis. Pukul 8 sampai jam 5 sore, hari Jumat. Poin ketiga, tidak bekerja di luar jam kerja yang telah ditentukan. Yang keempat, berpakaian seragam sekolah atau baju bebas yang rapi dan sopan. Yang kelima, bertingkah laku sopan selama berada di lingkungan perusahaan. Yang keenam, memberitahu secara lisan ataupun tertulis kepada pembimbing di perusahaan apabila tidak dapat hadir. Yang ketujuh, menggunakan kelengkapan kerja yang disyaratkan oleh perusahaan. Kendala yang dihadapi selama PKL. Saat prakerin, saya terkendali oleh penugasan yang diberi oleh pembimbing, yaitu penugasan tentang install Laravel di CentOS. Adapun kendala saat menggunakan internet, tiba-tiba wifi melambat, kadang pun tiba-tiba mati. Langkah penanganannya, kendala yang sudah dilakukan yaitu dengan pemecahan masalah install Laravel dengan menanyakan langsung kepada pembimbing dan mencari informasi lebih dalam di internet. Lalu, pada saat internet yang tiba-tiba melambat ataupun tiba-tiba mati, pembimbing langsung segera membenarkan agar internet kembali berjalan seperti biasanya. Dan pada saat wifi mati atau melambat, saya segera memakai data HP saya, lalu di-hotspotkan kepada laptop. 4. Kesimpulan siswa yang sudah dilaksanakan. Setelah saya prakerin di PT Sopindo Computage, saya mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, yang pada awalnya saya tidak mengetahui, baik dalam pengalaman, pengetahuan, dan semua yang terkait dalam dunia kerja, sehingga mendapatkan wawasan untuk nanti kedepannya saat sudah keluar sekolah, lalu terjun langsung ke dalam dunia industri. Yang kelima, saran dan pihak sekolah atau industri. Saran bagi pihak sekolah, menurut saya sebaiknya ketika siswa selesai dari prakerin mereka, seharusnya jangan diberi tugas sekolah terlebih dahulu, karena dalam melaksanakan sesi prakerin pasti ada bagian pembuatan laporan di sana dan mereka terganggu akan hal itu. Pada akhirnya laporan pun terhambat karenanya. Saran bagi pihak industri, menurut saya sebaiknya pembimbing berikan penjelasan terlebih dahulu saat memberikan tugas. Untuk yang poin terakhir, lampiran foto-foto kegiatan selama PKL. Sekian dari presentasi saya.
Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.